Sebelum saya lanjutkan ke videonya, di sini saya akan memberikan gambaran dari cara pembacaan kode untuk PC Analyzer ya. Selain ada kode untuk PC Analyzer, di sini juga ada kode pembacaan kode buzzer ya, ataupun kode bip. Di sini sangat lengkap untuk pembacaan kodenya, mulai dari 00 ya. Ini untuk yang error kode tabel 2 digit. Di sini bisa Anda lihat ini ada pembacaan kode-kodenya ya. Jadi yang error kode 2 digit ini ada. Untuk manual booknya bisa Anda download di bawah. Ini ada untuk 2 digit, banyak dan lumayan, tinggal Anda baca-baca saja. Ini terima kasih yang sudah mengupload file yang sudah mengupload ini panduan ini. Mungkin ada yang membutuhkan untuk rekan-rekan semuanya, banyak. Dan kita langsung ini ada untuk bip kode ini ada 1 bip, 2 bip, 3 bip. Ini lengkap dengan ini kode-kode ya. Ini contohnya untuk Bionic BIOS, kemudian IBM BIOS, Awar BIOS di atas ini, AMI BIOS. Untuk AMI BIOS ya, ini Awar BIOS. Jadi cara pembacaan kode bip buzzer ini ada untuk cara pembacaannya. Oke, kita langsung ke cara menggunakannya. Kali ini kita lupa, tadinya saya mau beres tapi tanggung ya. Ini masalah PCI Analyzer ya. Saya sempat mendapatkan video cara pemasangan PCI Analyzer ya. Itu salah mencontohkan ya. Kenapa salah mencontohkan? Ini masih motherboard yang tadi ya. Ini di situ. Untuk pemasangan PCI Analyzer ya, itu kuncinya ya, kita ini PC Analyzer, tapi kalau saya biasanya bilangnya PCI Analyzer. Berarti PCI Analyzer ya dipasangnya di PCI lah, begitu. Jadi kalau PCI ini pasangnya di PCI, kecuali kalau VGA Analyzer itu ya pasangnya di slot bagian VGA card, begitu. Ada yang sempat bertanya, jika motherboard kita DDR3, apakah bisa dipasang slot VGA card yang DDR5? Tentu saja bisa ya, itu harusnya bisa gitu. Walaupun pasang VGA card DDR4 itu harusnya bisa ya. Kalau Anda beli PC Analyzer, tanyakan ke penjualnya, ada buku manualnya tidak, begitu. Kalau tidak ada buku manualnya agak berabai juga, begitu ya. Kecuali kalau Anda sudah tahu cara membaca kodenya. Ya intinya bisa karena biasa sebenarnya. Intinya begitu. Kita bisa itu karena biasa sebenarnya, begitu sih. Jadi ini PC Analyzer aslinya namanya, tapi saya sebutnya PCI Analyzer. Jadi kalau PCI Analyzer itu jangan dipasang di slot di VGA ya. Ada yang saya melihat video, tapi kayaknya sudah dihapus ya videonya. Jangan pasang di VGA ya, walaupun kelihatan sama gitu. Jangan. Tapi kalau di PC ya pasangnya di PCI Analyzer kayak gini gitu, di PCI gitu. Jadi saya asumsikan Anda tahu gitu, blok-blok untuk modul-modul ini ada sih, lumayan. Barang aneh banyak sih, begitu. Bagaimana kalau banyak PCI-nya, begitu ya. Ini ada contohnya, ini kan ada yang sampai 3 begitu, ini sampai 2 misalkan. Sama sih, Anda pasang di PCI, ini bisa lihat mau di sini nggak masalah. Jadi pasangnya di PCI bebas gitu. Yang penting jangan di slot VGA saja. Sebenarnya cukup sederhana. Di sini saya tidak akan contohkan. Di sini saya akan menjelaskan saja ya. Nah, kalau saya mencontohkan nanti takut kelamaan. Kalau misalkan Anda mengecek ini, dimasukkan ya, taruhlah ini Anda lagi ngecek begitu ya. Ini kasus yang sering ditemukan. Cek, Anda nyalakan komputernya. Kalau misalkan VGA kan ya terpasang ya, biasanya kan ada heatsink ya. Jadi ambil yang PCI card yang agak jauh saja gitu. Jangan terlalu dekat. Kalau yang PCI-nya satu kayak gini, ini jaraknya sudah pasti jauh. Kenapa? Saya asumsikan
pabrik itu lebih tahu ya. Pabrik itu pasti yang lebih tahu kenapa ini jaraknya beda, ini ada yang 2 tapi deket gitu. Nggak perlu saya jelaskan. Kalau misalkan ini ada digitalnya kan, ada angkanya. Kalau misalkan Anda masukkan sini kayak tadi kipas berputar tetapi LED-nya angkanya tidak jalan, itu sudah pasti blok prosesornya tidak berfungsi. Atau mungkin Anda lupa misalkan, atau mungkin Anda lupa memasukkan kabel ini ya. Ini. Nah, ini. Mungkin Anda lupa gitu. Atau mungkin kabelnya putus. Periksa dulu saja gitu. Anda bisa menggunakan ampermeter untuk memeriksanya. Jadi kalau kabel ini tidak terpasang, otomatis nggak ada tegangan untuk mensuplai tegangan ke prosesor. Jadi ini blok prosesor ini. Di prosesor tidak ngambil tegangan dari sini ya, tegangan utamanya. Karena ini yang dari sini bukan ke prosesor, begitu. Jadi paling banyak kasus kerusakan biasanya tergantung nih, karena mungkin usia ya dari motherboard itu sendiri, atau ya intinya usia. Kalau kerusakan secara kasat mata biasanya kelihatan sih, di elko-elkonya ada kemung-kemung, dan sudah saya jelaskan lengkap di video sebelumnya. Dan tambahan juga, jadi Anda sudah menggunakan PCI itu PC analyzer ya, di PCI card ya. Kalau misalkan ini apa digitalnya nggak jalan gitu, angka di sini kan misalkan digitalnya nggak jalan, itu udah pasti tegangan ke blok prosesor nggak masuk, intinya gitu, begitu kita coba. Sebenarnya untuk membedakan ini juga RAM ya tidak sama, ini DDR2 dengan DDR3 beda, untuk slot RAM-nya posisinya beda. Kalau misalkan DDR3 dimasukin ke DDR2 nggak mungkin masuk, DDR4 ke DDR3 tidak mungkin masuk begitu, kecuali untuk PGA card. PGA card DDR2 pasti masuk ke DDR3, PGA card DDR3 pasti masuk ke DDR2 begitu, kecuali untuk RAM begitu. Mungkin video ini sebenarnya hanya menjelaskan cara pemasangan PCI saja. Mungkin Anda ingin terjun ke bidang servis komputer ya, ini salah satu alat yang wajib ya, yang harus Anda miliki, intinya kira-kira seperti itu. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan saya belum menemukan ide baru untuk teknik apa ya. Nanti saya akan sambung lagi kalau sudah ada untuk berhubungan dengan komputer ini, karena saat ini saya sedang sibuk membangun program pesanan. Kebetulan saya juga programmer ya, dan kebetulan saya juga mengelola IT security ya untuk website luar negeri begitu. Jadi ada hubungannya dengan dunia cyber ya. Oke, terima kasih sudah berkunjung, dan ditunggu untuk video selanjutnya.